Mau record. Oke, selamat bergabung kembali. Selamat datang kembali di sesi yang eh, baru ini. Jadi ini semacam pembukaan sebenarnya dari perbincangan yang selanjutnya akan dilaksanakan berturut-turut mungkin dalam waktu yang lumayan lama. Saya sudah mempersiapkan lumayan lama karena em, ini yang akan menjadi semacam goal dari komunitas ini, gitu. Jadi kita mau supaya komunitas ini akan mendidik atau ya akan mendidik atau akan eh, mengejar eh, kualitas dari penulis akademik yang ideal. Bagaimana sebenarnya penulis akademik yang ideal itu? Itu yang akan menjadi topik pembicaraan di hari ini, di materi ini mengenai kriteria-kriteria apa saja gitu kan. Jadi bagaimana cara kita menilai itu semua, bagaimana cara kita bisa mencapai itu semua gitu. Eh, Walaupun yang seperti yang saya bilang tadi, nanti ini akan menjadi semacam perbincangan yang lebih panjang lagi. Cuman eh, apa namanya? Sekarang ini di sesi ini saya mau beri semacam gambaran umum dan ini akan menjadi pegangan kita untuk ke depannya. Mungkin setahun 2 tahun ke depan kita akan bicara banyak sekali tentang ini. Nah, eh, apa sih sebenarnya rahasia gitu kan di balik penulis akademik yang sukses? Ini tanda tanya besar bagi saya, tanda tanya besar juga yang saya tanya-tanyakan terus, lalu saya diskusikan terus dengan beberapa teman-teman eh, di berbagai negara juga, bukan hanya di Indonesia. Sebenarnya apa sebenarnya rahasia dari penulis akademik yang sukses itu? Ini juga kesimpulan yang saya temukan gitu, bahwa penulis akademik yang ideal itu ternyata ini bukan cuma soal kecerdasan gitu. Kapan hari itu saya melihat di YouTube eh, orang-orang yang memiliki IQ tinggi gitu kan. Pasti rekan-rekan tahu lah apa itu IQ. Em, dan menariknya orang dengan IQ tertinggi di Amerika itu akhirnya dia, mohon maaf gitu kan, dia tidak jadi apa-apa gitu. Jadi secara intelektual dia sangat sangat jenius, berada di tingkatan jenius. Tapi jadi secara kecerdasan dia sangat sangat memenuhi. Tapi rupanya kecerdasan saja dalam kehidupan real itu. Ini ada beberapa rekan yang sudah jauh umurnya di atas saya, pasti tahu soal ini. Di dunia real itu kecerdasan itu tidak cukup. Gitu. Tapi yang mempengaruhi kita, termasuk juga soal penulisan akademik, itu adalah soal sikap mental kita dan kebiasaan yang mempengaruhi bagaimana cara kita menggunakan kecerdasan itu. Jadi kecerdasan itu bisa dilatih, begitu. Tapi kecerdasan itu sendiri bukan sesuatu yang cukup itu, tidak cukup kecerdasan itu. Dia harus disertai dengan mental dan sikap yang baik, kemudian kebiasaan yang dibangun dengan baik juga. Jadi webinar ini bertujuan supaya memberi semacam peta jalan bagi siapapun yang ingin meningkatkan kualitas tulisannya secara fundamental. Jadi saya mau seperti yang saya bilang tadi, saya mau memperkenalkan bagaimana cara atau ya cara supaya kita bisa menjadi seorang penulis akademik yang ideal itu. Itu nanti saya mau jelaskan lebih detail. Nah, kita mulai dari mitos dulu, gitu kan. Jadi ada mitos yang eh, beredar bahwa penulis hebat itu adalah semacam jenius yang terlahir dengan ide-ide brilian dan kemampuan menulis yang sempurna. Gitu. Harus saya akui mitos ini itu bukan artinya memang kenyataannya bahwa penulis-penulis hebat itu penulis yang em,
dilatih gitu kan. Jadi dia bukan semata-mata lahir begitu saya lulus langsung jago menulis gitu kan, enggak juga. Dia harus dilatih gitu. Ide-idenya semua dilatih, kemampuan menulisnya dilatih gitu. Eh, ada orang-orang begitu, harus saya akui. Kayak saya studi PhD ini 4 tahun lebih. Ada teman-teman yang lulusnya jauh lebih cepat, mungkin cuma cuma 2 tahun gitu bisa selesai. Dan saya juga melihat bagaimana ada orang-orang yang memang punya semacam talenta gitu kan, dia menulis hebat sekali. Eh, Sementara kayak saya harus berlatih lama sekali itu. Bahkan sampai sekarang, walaupun saya sudah akan mengakhiri studi ini, saya masih menunggu ijazah. eh, Sudah melewati ujian, sudah lulus ujian, tapi saya masih menunggu ijazah, akan mengakhiri studi ini. Saya merasa saya masih harus melatih lagi kemampuan saya gitu. Tapi memang ada orang-orang yang dalam tanda kutip jenius itu. Nah, mereka ini kasus khusus. Rata-rata ya orang-orang seperti saya gitu, harus berlatih dan terus-menerus berlatih saya kira sampai seumur hidup. Nah, penulis hebat itu adalah penulis yang menurut saya yang mampu melewati semua rintangan dan melatih diri dengan sungguh-sungguh gitu. Bukan dia kayak terlahir begitu saja gitu kan. Walaupun ada orang yang punya privilege tertentu ya. Tapi pada dasarnya semua harus dilatih. Mitos lainnya yang perlu kita hancurkan ialah mitos bahwa menulis itu adalah proses yang sepenuhnya intelektual, gitu kan. Yang dibutuhkan hanyalah otak yang pintar. Nah, ini saya bilang tadi, gitu kan. Orang yang jenius, gitu kan, eh, punya IQ apa sekali, tapi dia dalam kehidupan dia tidak bisa perform, gitu. Karena secara mental, secara sikap dia tidak dilatih, lalu secara psikomotorik juga tidak dilatih, gitu. Em, Secara mental dia merasa kayak saya ini orang pintar, jadi orang tidak bisa mengkritik saya. Nah, itu bahaya sekali, terutama dalam soal tulis menulis gitu. Nanti kita akan bahas lebih lagi itu eh, bagaimana cara mendidik itu semua agar eh, kita tidak terjebak pada mitos ini seakan-akan menulis akademik itu hanya sekedar proses otak gitu kan. Tidak, itu seperti yang saya bilang tadi, dia butuh latihan mental, latihan sikap, lalu ada pembiasaan juga. Nah, realitas ini eh, mitos tadi itu bukan hanya salah ya, tidak salah, tapi juga memang tidak lengkap dan tidak berkelanjutan gitu. Artinya kalau cuma mengandalkan bakat dari lahir, misalnya dia kayak berpikir bahwa oh talenta saya tidak cocok di situ gitu kan, jadi saya mungkin tidak terlahir dari itu salah gitu. Orang yang terlahir itu perlu berlatih juga untuk menulis. Begitu juga menulis itu hanya soal otak ya, tidak juga. Jadi itu semua tidak lengkap dan tidak berkelanjutan. Ini yang perlu kita ketahui bahwa penulis ilmiah yang baik, yang berprestasi itu bukanlah otak yang terisolasi. Mereka adalah individu-individu yang terintegrasi, yang keunggulannya berasal dari sinergi tiga domain pembelajaran yang sangat terkait. Ini yang saya bilang di sini tiga domain pembelajaran yang saling terkait itu em, sebenarnya ini pengetahuan yang dasar sekali di dunia pendidikan. Sampai sekarang pun saya dosen gitu, itu menyusun rancangan pembelajaran semester itu menggunakan tiga domain pembelajaran ini. Apa itu? Tiga domain ini diinisiasi pertama oleh Benjamin Bloom, lalu kemudian dikembangkan oleh banyak orang. Yang pertama kognitif, gitu kan. Jadi pikiran, gitu kan, otak, gitu kan istilahnya. Bagaimana keterampilan intelektual dan keterampilan kita dalam membangun argumen. Lalu yang kedua afektif, persoalan hati itu menyangkut mental dan sikap kita itu
Bagaimana kita mengolah emosi kita ketika kita menulis, ketika kita menerima feedback dari orang lain, dan bagaimana kita menjaga motivasi kita gitu dalam menulis. Dan bagaimana motivasi itu mempengaruhi kita dalam proses kita menulis gitu. Lalu yang ketiga, psikomotorik. Bagaimana keterampilan fisik dan alur kerja yang kita bangun gitu. Eh, jadi penulis akademik yang ideal itu penulis yang memenuhi kriteria tiga ini. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nanti saya mau jelaskan lebih detail lagi setelah ini. Jadi ini yang mau sambung dengan mitos tadi bahwa menulis akademik itu bukan semata-mata cuma persoalan kognitif, bukan cuma seakan-akan persoalan pikiran saja, tidak. Dia juga menyangkut afektif dan psikomotorik kita gitu. Jadi kita akan dalami lebih jauh lagi. Karena menulis itu kan bukan hanya soal kita pikir-pikir lalu tulisan tiba-tiba langsung jadi gitu, tidak. Eh, Dia melalui proses panjang gitu. Kita menulis dengan tangan gitu kan, lalu kemudian kita berinteraksi dengan orang lain. Belum lagi kita berinteraksi dengan orang sekitar kita, dengan kondisi kita, bagaimana cara kita menjaga mental kita gitu. Nah itu semua berpengaruh. Jadi ini kerangka kerja pendidikan yang umum sekali. Ini tiga domain pembelajaran itu. Cuman dalam konteks ini saya mau kontekstualisasikan. Jadi saya mau terapkan gitu. Daratkan ke persoalan penulisan akademik. Jadi webinar ini intinya mengenai itu. Tiga domain ini, bagaimana kita menguasai skill dari tiga domain ini, kemudian em, meramu itu semua menjadi bagian dari diri kita gitu loh. Dan itu saya jamin itu akan sangat-sangat sangat membantu dalam proses kita menulis menjadi penulis akademik yang ideal. Sedikit catatan dari saya dalam pencarian saya mengenai bagaimana sebenarnya penulis akademik yang ideal itu, eh, kesimpulan saya ialah bahwa orang-orang misalnya di dunia barat yang dunia tulis menulisnya sudah sangat maju itu mempraktekkan tiga domain ini secara terinstitusionalisasi gitu. Ibaratnya gitu. Jadi semua bagian dari studi mereka gitu kan, bahkan dari mulai tingkat yang paling dasar pun, contoh misalnya kognitif, high order thinking skill misalnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di negara-negara yang sudah maju secara dunia tulis menulis itu mulai dari SD sudah diajar gitu. Lalu bagaimana cara mereka mengolah mental mereka, membangun sisi afektif mereka menjadi mereka terbiasa menulis, terbiasa berdiskusi dalam bentuk tulisan, itu sudah dibangun menjadi semacam kultur mereka itu. Jadi kalau kita lihat misalnya mereka kemudian menjadi standar global gitu dalam hal penulisan akademik, ya wajar saja menurut saya. Karena tiga domain ini kognitif, afektif, dan psikomotorik itu sudah terinstitusionalisasi. Itu. Dan ini menurut saya yang menjadi problem kita gitu kan di Indonesia. Kita belum sampai di situ. Eh, dari segi kognitif kita masih cenderung low order thinking skills, berpikir tingkat rendah, menghafal, 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 itu kan. Belum berpikir tingkat tinggi, mengelurkan ide, apalagi praktek menulis gitu kan. Saya mengajar di kampus kecil di Indonesia Timur, itu basically memang mahasiswa yang masuk itu tidak tahu menulis. Hampir semua tidak tahu menulis. Jadi ketika memulai studi perguruan tinggi itu memang mulai dari nol. Dan berhadapan dengan banyak dosen-dosen juga, saya melihat mereka juga tidak bisa menulis gitu. Jadi apa sebenarnya standar akademik Indonesia ini kan pertanyaannya. Jadi intinya menurut saya standar akademik Indonesia ini bukan soal tulis menulis. Sekian puluh tahun kita berdiri sebagai bangsa Indonesia, kita lebih condong berdiskusi secara oral. Nah, di barat ini tiga domain ini kognitif, afektif, psikomotorik, pembiasaan tiap hari, lalu bagaimana mereka terbiasa menerima feedback tulisan, lalu bagaimana mereka membangun motivasi intrinsik dalam menulis itu. Ah, itu sudah menjadi sesuatu yang dibiasakan untuk konteks di barat. Kita belum sampai di situ. Nah, ini yang menjadi goal dari komunitas ini menurut saya.
Awalnya memang em, pendidikan akademik itu selalu fokus ke kognitif, 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 kognitif gitu ya, cuma pikiran-pikiran aja gitu, intelektual aja. Kemudian memberi semacam ketidakseimbangan, mengabaikan fakta bahwa kinerja kognitif itu tidak bisa jalan sendiri. Dia harus didukung dengan afektif dan kemudian difasilitasi oleh psikomotorik itu. Jadi ketiga ini itu sangat-sangat berkaitan. Jadi kalaupun orang secara kognitif dia tahu, tapi secara mental dia kerupuk, isi ibaratnya begitu. Saya udah pernah ada di titik itu, dikritik saya tidak bisa menulis gitu kan. Lalu eh, apa namanya? Saya tidak berani mengkritik orang dari tulisan gitu. Lalu ketika menulis, saya terlalu ribet gitu menulis. Akhirnya terlalu banyak halangan, psikomotorik saya tidak terlatih, lebih banyak menghayal gitu kan dibanding saya langsung menulis gitu. Itu semua jadi menegaskan bahwa kognitif itu sendiri tidak cukup. Dia harus didukung dengan sikap mental yang kuat dari sisi afektif, lalu psikomotorik yang mantap gitu, yang kokoh. Jadi dia sudah terbiasa menulis dan menulis itu mulus sekali. Eh, ini diagramnya yang saya coba bikin. Jadi saya menyebut penulis akademik ideal itu sebagai penulis akademik holistik. Jadi dia bukan hanya menguasai kognitif, tapi dia juga kuat secara afektif dan psikomotor. Sekarang saya mau bahas satu persatu puncak kognitif itu bagaimana. Em, Lalu kemudian di akhir saya mau coba lihat kira-kira sinergi dari ketiga itu seperti apa. Sinergi dari tiga ini afektif, kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam konteks penulisan akademik. Nah, saya mulai pertama dengan puncak kognitif. Saya harus akui bahwa em, dari mungkin beberapa bulan setelah komunitas ini berdiri, saya sangat terobsesi dengan sisi kognitif ini. Kalau teman-teman lihat tulisan-tulisan saya di grup gitu, di grup komunitas kita, saya lebih banyak bicara soal kognitif awalnya. Nanti 2-3 bulan belakangan ini baru saya sadar ternyata itu tidak cukup. Tidak cukup karena saya sudah berhadapan dengan tembok-tembok gitu. Jadi awalnya saya pikir kalau orang sudah terbiasa secara kognitif, itu dia sudah lancar gitu. Saya bicara banyak tentang high order thinking skills gitu, kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan seterusnya. Saya pikir itu semua sudah cukup. Ternyata saya keliru. Orang yang orang bisa mengetahui sesuatu secara kognitif, dia bisa paham teori-teorinya, tapi belum tentu dia bisa mengeksekusi dengan baik. Itu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya secara mental dia belum siap. Ibaratnya dia mengerti teorinya, tapi dia gampang tersinggung ketika dikomentari misalnya. Atau dia masih bermental ibaratnya tidak berpikir bahwa menulis itu tidak perlu mengkritik orang lain. Dia takut mengkritik orang lain. Itu mental juga, faktor afektif juga itu. Atau di sisi lain dia sering belajar, dia tahu dan mengerti soal kognitif, tapi dia tidak terbiasa menulis. Jadi psikomotoriknya itu tidak terlatih gitu. Nah, ini jadi saya mau bicara ini sekarang. Puncak kognitif sebenarnya sesuatu yang sudah banyak saya bicarakan gitu dan saya paparkan di dalam webinar-webinar, tapi khususnya webinar gratis. Tapi ini hanya semacam apa istilahnya sari saja gitu. Dan mungkin saya agak cepat bicara ini karena saya sudah bicara ini di banyak tempat. Teman-teman juga mungkin sudah pernah mendengar ini. Saya hanya mengulang. Nanti setelah itu baru kita akan bicara soal afektif dan psikomotorik lalu bagaimana semacam harmoni dari ketiga ini gitu dalam konteks penulisan akademik.
Jadi puncak kognitif itulah mesin intelektual yang kemudian menggerakkan seorang penulis akademik. Jadi ini bukan hanya soal penghafalan gitu, menghafal fakta atau menghafal data gitu, melainkan sebuah proses dinamis yang bergerak dari pemahaman menuju penciptaan pengetahuan yang sifatnya orisinal. Jadi puncak kognitif itu sebagaimana teman-teman sudah tahu gitu kan di revisi di taksonomi Bloom itu yang direvisi itu creating, menciptakan gitu kan. Itu ya puncak tertinggi dari kognitif. Jadi dalam penulisan akademik kita menciptakan wawasan baru, menciptakan pemikiran baru, menciptakan teori baru, menciptakan perspektif baru gitu. Itu secara secara struktural akademik itu semua dilatih di S3 harusnya. Em, tapi itu lagi saya mau bilang bahwa saya menyaksikan di banyak tempat khususnya negara-negara yang sudah maju itu sudah dilatih sejak masih muda itu. Bahkan dari TK barang kayak yang sudah terkenal pendidikannya kayak Finlandia, negara-negara Skandinavia itu dari masih TK sudah dilatih untuk berpikir di tingkatan tinggi, menciptakan ide-ide baru gitu. Nah, nah, ini puncak kognitif yang kita bicarakan di sini. Jadi penulis akademik itu adalah orang yang mampu menciptakan wawasan baru. Nah, ini sederhananya penguasaan kognitif itu jadi seperti yang saya bilang tadi, menciptakan creating itu di piramida Bloom. Yang paling tinggi itu creating, mengusulkan teori baru, menghasilkan kontribusi orisinal. Dia mampu mempertahankan argumennya, mengkritik karya orang lain, lalu membedakan klaim dan bukti, menemukan hubungan antar sumber. Ini kalau ini semacam kontekstualisasi saja dari keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. Nah, HOTS itu dia beroperasi di kerangka CER ini, klaim bukti penalaran, claim, evidence, and reasoning. Jadi klaim itu jawaban atas pertanyaan riset gitu apa yang kita mau sampaikan dia harus spesifik. Saya sudah punya webinar sendiri soal ini. Kalau nggak salah 2-3 bulan yang lalu mengenai klaim lalu mengenai bukti bagaimana klaim itu hadir untuk mendukung klaim bukti itu hadir untuk mendukung klaim lalu reasoning jadi bagaimana bukti itu kemudian berhubungan dengan klaim bagaimana penjelasan bagaimana bukti itu mendukung klaim. Jadi penulis ahli itu penulis yang tidak membiarkan data berbicara sendiri. Saya harus bicara ini karena masih ada teman-teman saya yang bilang nanti pembaca tahu sendiri. Waduh, eh itu agak susah. Penulis yang mm, ada di tingkatan eh, tinggi gitu, itu dia menjelaskan, dia menafsirkan, dia merefleksikan data-data itu. Gitu. Jadi tingkat tertinggi dari kognitif itu dia mampu menciptakan ide baru, menciptakan karya baru, menjadi produsen pengetahuan. Sintesis itu alatnya. Ya, sintesis ini menggabung-gabungkan gitu berbagai macam ide. Dia bukan hanya mengulangi ide, jadi semacam ringkasan, tapi dia semacam mengolah gitu. Menggabungkan ide-ide dari berbagai macam sumber untuk menciptakan wawasan, argumen, atau model baru yang melampaui literatur yang ada. Dari sintesis inilah kemudian muncul kontribusi yang orisinal. Ini singkatnya, jadi penulis pemula itu biasanya hanya menceritakan pengetahuan gitu, hanya knowledge telling. Dia hanya menuliskan ide-ide yang ada dalam pikiran gitu kan, atau ide-ide yang dalam buku dia ulang lagi, dia tulis lagi gitu. Penulis ahli itu dia terlibat dalam upaya mentransformasi pengetahuan. Jadi pengetahuan yang sudah ada entah dalam pikirannya ataupun pengetahuan yang sudah ada di literatur, dia menggunakan proses menulis itu untuk menemukan dan membentuk makna baru gitu atau membentuk ide atau pengetahuan baru. Itulah knowledge transforming. Jadi penulis ideal itu ini tataran ini semacam apa ya? Bagaimana seorang penulis ideal itu dia beroperasi? Pertama dia punya ide di kepala, lalu kemudian ada kata-kata di layar. Ketiga ini semua,
ide kepala, kata-kata di layar, pemahaman yang dibayangkan oleh pembaca. Penulis yang ideal itu secara mental dia mampu memainkan itu semua gitu. Gitu. Dan itu semua ini semua terjadi dalam proses knowledge transforming tadi. Ini membutuhkan kapasitas kognitif yang luar biasa. Jadi tidak gampang, tidak gampang. Ah, nanti akan saya bahas setelah ini eh, kerja kognitif yang luar biasa ini itu membutuhkan support dari afektif, mental, mental yang kuat dan psikomotorik jadi dan tangan yang natural gitu, yang mulus gitu dalam bekerja. Kalau tidak kognitif kerja kognitif yang luar biasa ini tidak akan tercapai. Itu. Ya, sekarang kita masuk ke yang kedua em, mengenai sisi mental gitu kan. Jadi kalau tadi kita bicara sisi kognitif, yang sebenarnya saya sudah bicarakan, sering bicarakan di komunitas ini. Sekarang kita mau masuk ke sisi yang kedua yang menurut saya itu sangat berpengaruh. Dan ini saya bilang begini bukan karena secara teori, tapi saya secara pribadi juga sangat, 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 sangat mengalami ini. Mengapa afektif itu penting? Karena domain afektif itu adalah ibaratnya di sini jantung yang memompa bahan bakar untuk kerja intelektual yang berat. Gitu. Jadi seperti tadi itu dibilang bahwa kerja kognitif tingkat tinggi itu membutuhkan semacam kapasitas yang luar biasa. Itu semua didukung oleh afektif yang matang, gitu ya. Dan itu kerja intelektual yang berat. Tanpa mental yang terlatih, tanpa mental yang matang, nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi. Kerja kognitif itu akan terhenti. Akan terhenti. Nah, saya mengalami itu, bagaimana mental saya itu masih mental yang eh, belum matang gitu. Saya mengerti cara kerjanya, tapi kok nggak bisa nulis gitu. Nah, itu berarti ada problemnya dari segi afektif, ada dari segi mentalnya. Apa sesuatu yang terjadi itu? Nah, ini nanti setelah ini kita akan lebih lanjut lihat itu semua. Jadi ada semacam dukungan psikologis yang kita butuhkan gitu. Terutama ketika kita menghadapi kritik dan tekanan gitu ya. Eh, nanti saya menjelaskan lebih lanjut. Nah, penulis yang produktif itu dan ini semacam jangkarnya gitu kan, jadi semacam apa ya, pegangan yang paling kuat gitu. Oh, penulis yang paling produktif dan mampu beroperasi di kerja intelektual yang berat tadi itu. Ini kerja kognitif yang luar biasa tadi itu. Itu ini cheat code-nya sebenarnya kalau saya bilang ya rekan-rekan. Jadi eh, kunci orang itu bisa bermain di tingkatan yang tinggi dan itu menjadi sesuatu eh, yang yang biasa saja gitu loh. Nah ini saya mau bilang ya bahwa memang kadang orang bilang gitu kan, ah itu kan biasa aja kayak menulis gitu aja gitu kan, tapi kok bagus banget tulisannya gitu. Kok dia bisa? Nah itu salah satu kuncinya itu dia didorong gitu kan dari segi mental ya, dari segi afektif itu didorong oleh motivasi intrinsik, didorong oleh keinginan untuk mengeksplorasi dan belajar. Gitu. Jadi kayak di Indonesia gini kan kita dikit-dikit bicara ranking, bicara ini. Terus terang saya mau bilang di Barat itu orang nggak terlalu peduli gitu kan. Oke mereka peduli itu secara administratif gitu kan, tapi dan itu dipedulikan oleh para administrator, orang-orang yang bekerja secara birokrasi pendidikan. Tapi peneliti-peneliti tingkat tinggi yang levelnya sudah luar biasa itu, mereka tidak peduli dengan semua itu. Mereka lebih peduli dengan keinginan mereka untuk mengeksplorasi topik tertentu, riset tertentu, dan kemudian belajar lebih dalam lagi gitu. Begitu. Oke, ada imbalan-imbalan lain yang mereka dapatkan, tapi yang menggerakkan mereka secara kuat gitu dan jangka waktu lama sekali puluhan tahun meneliti bermain di tingkatan yang paling tinggi itu
Itu karena mereka punya motivasi dari dalam itu. Gitu ya. Ini yang saya bilang kalau di beberapa webinar intensif, orang-orang yang sudah mencapai kalau di Sufi bilang itu makrifat gitu loh. Gitu kan. Orang yang beroperasi menulis itu tidak mencari-cari imbalan lagi gitu. Melakukan semua itu karena memang ada dorongan dari dalam gitu. Nah, secara teoretik motivasi intrinsik ini berasal dari tiga hal. Yang pertama, eh, ingin mengejar kompetensi. Gitu. Di dunia ini kita banyak bicara soal passion ya. Itu kan. Kalau mau sukses, Anda harus, apalagi di medsos sih khususnya saya bicara ini, Anda harus bekerja sesuai passion. Wah, saya waktu awal-awal saya studi S3, saya baca buku gitu kan. Ternyata itu omong kosong gitu. Banyak orang yang mengejar passion, dia senang apa semua itu, ujung-ujungnya dia hancur. Rupanya yang menggerakkan orang gitu kan, dia bekerja dalam waktu yang lama itu, dan membuat dia stay di satu tempat, satu ruang gitu. Karena dia jago gitu loh. Karena dia kompeten di barang itu. Itu. Jadi judul bukunya, spill untuk teman-teman, So Good, So Good They Cannot Ignore You. Ini judulnya. Jadi goalnya itu sebenarnya kita mau supaya jadi jago gitu. Jadi sangat sangat bagus, itu kan, sangat kompeten sehingga orang tidak bisa cuekin kita. Cuekin ini tentu saja ada hubungannya dengan finansial, ada hubungannya dengan perkembangan karir gitu kan. Nah, oh ini rupanya ini sebenarnya yang jadi passion itu bukan karena saya melakukan ini senang, bukan, tapi ada semacam api gitu loh yang menggerakkan, drive us gitu kan istilahnya kalau dosen pembimbing saya di Inggris bilang. Apa yang menggerakkanmu gitu. Saya masih bertahan di dunia tulis menulis ini bahkan ketika saya udah mau menyelesaikan S3 ini, eh, banyak rekan-rekan yang completely melepaskan dunia tulis menulis dan terlibat dalam dunia birokrasi di kampus, yaitu pilihan tiap orang. Tapi saya masih punya api yang membara dalam diri saya untuk terus belajar barang ini, belajar terus dunia tulis menulis ini, masih membuat komunitas ini menjadi komunitas belajar belajar untuk menulis akademik. Kenapa? Karena saya mau jago gitu. Karena saya jadi jago di barang ini. Gitu. Ada api yang membakar dalam diri. Saya mau jadi kompeten di barang ini. Itu. Dan itu terpenuhi kalau kita sudah merasa efektif dan menguasai keterampilan menulis gitu. Inilah yang salah satu motivasi intrinsiknya. Lalu yang kedua, dan ini saya cinta sekali, betul. Ibarat ini. Apalagi orang dalam dunia tulis menulis ya, ya dunia akademik khususnya. Dan kita melihat itu gitu. Di Indonesia apa di luar negeri gitu kan. Profesor saya gitu. Itu dia nggak ngajar gitu. Basically dia nggak ngajar. Karena apa? Ya dia sibuk nulis dan orang nggak mau ganggu dia gitu loh. Dia sibuk bikin riset, dia sibuk publish gitu, dia sibuk presentasi di konferensi ini, orang undang bicara di sini, turun penelitian gitu. Dan cita-cita beberapa teman yang berkarya di Inggris itu, memang orang yang punya skill gitu kan. Itu orang-orang yang haus otonomi gitu. Orang yang tergila-gila dengan kebebasan, dengan freedom gitu. Dia bisa melakukan apapun. Dan itu terpenuhi gitu dalam dunia akademisi. Orang yang jago menulis di dunia akademik gitu ya. Ini saya bilang bukan hanya orang yang penting ada terpenuhi syarat administrasinya, enggak. Tapi memang orang yang betul-betul jago gitu kan. Itu kayak dewa gitu kan di dunia akademis. Beneran ini saya mau bilang. Orang kayak takut mensentuh. Kayak di Inggris itu memang kelihatan betul orang yang apa namanya, yang memang main di level tinggi, dia tulisannya banyak sekali, lalu dia mampu untuk menulis di tingkatan tinggi terus gitu kan. Itu memang kayak orang takut sentuh, bahkan pimpinan pun takut sentuh gitu. Dia punya semacam power gitu. Gitu.
Nah, kita mau, maksudnya orang yang punya, jadi secara teoretik ini self determination theory ini sebenarnya. Itu otonomi itu yang menggerakkan orang. Jadi manusia itu mengejar bukan karena imbalan, bukan, tapi karena dia mau bebas gitu loh. Dia mau punya pilihan. Dia bisa memilih mau melakukan apapun gitu. Lalu yang ketiga, ini keterhubungan, ya, merasa terhubung dengan komunitas ilmiah. Saya akhir ini gitu kan, ibaratnya seketika saya kan baru ujian ya, saya udah lulus, syukur kepada Tuhan, dan dalam beberapa bulan ini saya masih menunggu ijazah. Lalu kemudian saya akan kembali lagi mengajar di Indonesia ini. Eh, Banyak orang memilih ya sudah lepas saja barang menulis-menulis ini sudah muak gitu atau gimana ya enggak usah lah. Tapi kayak dalam diri saya gitu kan. Ada itu saya bilang tadi ada semacam api yang masih membara gitu kan. Yang memaksa saya untuk terus mengejar kompetensi otonomi, tapi di saat yang bersamaan terus terang saya merasa ada semacam rasa kesepian yang begitu mendalam gitu. Terus terang. Eh, Rasa kesepian yang muncul karena kayak anjir saya ini mau terputus dari komunitas akademik. Saya ini akan tenggelam dalam berbagai macam dunia birokrasi yang penuh dengan omong kosong itu. Itu lumayan lumayan menggelapkan hati saya gitu kan. Membuat saya lumayan galau tapi bukan karena putus cinta tapi kayak saya merasa aduh kayak saya terisolasi betul. Nah, ini keterhubungan ini juga yang membuat saya masih saya mau terus belajar gitu supaya saya tetap terhubung dengan komunitas ilmiah. Saya tetap terhubung dengan orang-orang yang yang mau belajar gitu. Nah, itu tujuan saya masih terus-menerus menggerakkan komunitas ini karena saya mau terus-menerus terhubung dengan orang-orang yang punya jiwa yang sama dengan saya. Kalau saya lepaskan, saya tutup aja komunitas ini, tidak akan ada orang yang mau protes. Tapi saya akan betul-betul kehilangan dengan, walaupun saya masih bekerja di kampus, kehilangan dengan orang-orang yang punya jiwa yang sama dengan saya gitu. Carl Jung kan, kalau Carl Jung itu tulisannya, bacanya Carl Jung, Gustav Jung, Jung itu. Dia bilang bahwa kalau Anda punya semacam minat yang betul-betul Anda peduli sekali, gitu, tidak usah tidak usah Anda berkompromi. Gitu. Dalami saja betul-betul apa yang Anda cintai, apa yang Anda rindukan itu. Nanti orang-orang yang punya minat yang punya minat sama dengan Anda akan datang menjumpai Anda. Dan itu benar terjadi. Nah, contohnya komunitas ini. Itu. Saya masih punya api yang membara gitu, yang ingin terus-menerus belajar, mengasah kompetensi, mengejar otonomi gitu kan. Dan orang-orang datang gitu di komunitas ini. Dan komunitas ini masih masih survive gitu. Masih ada seperti ada Pak Nofli, ada Pak Hajar, ada Bung Musto di sini yang masih ingin terus berdiskusi, ingin terus belajar, mencoba banyak hal terkait dunia tulis menulis ini. Ini semua motivasi intrinsik yang kalau teman-teman mau bakarlah dalam diri sendiri itu. Kita mau kita kompeten, kita mau kita jago di barang ini, gitu kan? Kita mau kita punya otonomi, dan itu kuncinya. Kalau mau punya otonomi dalam dunia akademik, gitu kan? Salah satunya Anda harus jago menulis. Itu aturan bisa berubah, aturan macam-macam. Tapi orang kalau jago menulis, menulis akademik, itu tetap saja dewa dalam dunia akademik. Itu. Lalu saat yang bersamaan, kita mau supaya kita terhubung, kita tidak terisolasi, tidak terpisah, kita tidak kesepian gitu. Di tengah berbagai macam omong kosong dunia akademik di Indonesia ini. Jadi penulis ideal itu ada penulis yang secara mental dia sudah matang. Jadi melihat tantangan, kesulitan dalam tulis menulis itu bukan sebagai hambatan, bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai teka-teki atau petualangan yang menarik gitu kira-kira. Nah, ini satu contoh saja menghadapi kritik. Ini tentu saja. Jadi
kita menulis itu sudah pasti kita akan menerima kritik. Itu tidak akan eh, tersangka lagi tidak. Gitu. Jadi bahkan kalau saya mau bilang orang yang sudah mental pakar gitu, itu tidak lari dari kritik, dia malah mencari-cari kritik. Eh, bagi dia dan bagi orang-orang yang sudah di level tinggi itu ya penolakan gitu, resistensi itu adalah sebuah hal yang lumrah. Saya baru minggu lalu saya menyelesaikan ujian doktoral gitu. Sepanjang ujian itu memang si penguji examiner itu mereka mereka berdua itu memang dalam tanda kutip jadi musuh saya gitu. Eh, Betul-betul menjadi kontra. Jadi apapun ide yang saya sampaikan itu digali, ditantang betul gitu. Rupanya yang mereka nilai dalam proses ujian itu ialah bagaimana saya merespon orang-orang yang men-challenge saya. Itu. Jadi eh, pada akhir penilaian mereka bilang bahwa saya mampu untuk stand my ground gitu, to defend my position. Gitu. Karena sudah pasti seperti ini bilang di slide ini bahwa penolakan itu sudah adalah sebuah kepastian gitu. Kita tidak akan berharap bahwa kalau kita bikin ide kita menulis akademik lalu orang semua akan ngangguk-ngangguk langsung gitu. Tidak, gitu. Jadi kita perlu meregulasi emosi. Saya meregulasi emosi saya persiapan saya sebelum ujian itu ialah saya diuji berkali-kali oleh teman-teman dengan ujian yang betul-betul keras gitu. Di situ saya belajar bagaimana saya untuk tetap tenang ketika ada orang yang kontra dengan saya gitu. Lalu bagaimana saya dan itu sangat berpengaruh terus terang. Kalau mental kita mental kerupuk gitu kan, dikritik orang kita kayak tersinggung gitu, itu responnya kemungkinan besar bisa salah, bisa salah. Jadi kita bisa salah mengerti pertanyaan itu dan kita bisa salah mengerti jawaban yang sesungguhnya. Jadi dan itu dalam menulis juga begitu. Walaupun sebenarnya mungkin reviewernya punya ide yang bagus, tapi kalau kita sudah tersinggung di awal, itu kan, itu prosesnya sudah rusak lah, rusak menurut saya. Jadi ini cara meregulasi emosi gitu kan. Kalau kita marah, kalau kita punya emosi negatif, akui, lalu ambil jarak sedikit sehari misalnya, lalu kita ubah cara pandang itu bukan serangan pribadi, tapi itu peluang supaya kita bisa lebih produktif. Nah, kemudian apa ya, umpan balik yang kita terima itu anggap sebagai tugas yang konkret. Ini pegangan saya bahwa Grow Minds ini percaya bahwa kemampuan itu bisa dilatih. Jadi tidak ada yang namanya talenta yang fix, tidak ada. Orang lahir begitu saja langsung jago, enggak. 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 Itu semua harus dilatih dan itu bisa dilatih. Ini growth mindsetnya. Jadi kalau kita menulis lalu belum berhasil, jangan bilang itu, oh, saya ini tidak bisa menulis. Bukan. Ganti kata tidak itu dengan belum. Di saya belum bisa menulis. Itu eh, kalimat-kalimat dari growth mindset atau pola pikir berkembang. Jadi penulis ideal itu dia melihat kritik bukan sebagai vonis atau kemampuan, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan terus tumbuh. Poinnya ialah bahwa ketahanan mental ini adalah otot. Ya. Ini dianggap sebagai otot. Dan memang otot itu sesuatu yang harus terus-menerus dilatih. Gitu. Dengan latihan yang konsisten. Nah, ini penting sekali, penting sekali, ini penting sekali dan ini jarang sekali dibicarakan orang dalam ketika orang bicara soal menulis, khususnya menulis akademik, ialah eh, kemampuan kognitif kita itu terbatas. Jadi harus betul-betul di manage, harus betul-betul di manage. Eh, saya sedikit banyak ketika saya studi bertahun-tahun ini, satu hal yang saya sadari ialah bagaimana kita kemampuan kognitif kita itu betul-betul dikuras gitu loh oleh pasar ini.
Malah itu menjadi semacam mata uang yang terus yang ditukar-tukarkan gitu. Orang pakai istilah atensi, gitu kan? Attention economy. Itu bahasa kerennya. Jadi apa yang diperjualbelikan sekarang ini bukan hanya barang, tapi yang terutama itu adalah attention. Nah, orang pikir ya itu cuma atensi. Kita kan apa namanya? eh Bisa lah, tiap hari kita bisa dapat atensi baru atau energi atensi baru. Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena atensi yang kita taruh gitu kayak kayak rekan-rekan ini memperhatikan saya bicara sekarang ini, gitu kan? Itu rekan-rekan sementara menghabiskan energi kognitif yang rekan-rekan miliki, gitu kan? Agar supaya bisa mengerti, agar supaya eh, bisa mengikuti apa yang saya bicarakan ini. Dengan demikian, energi kognitif yang sama itu juga akan atau sudah dihabiskan kalau kita scrolling TikTok gitu. Dan itu semua diatur oleh atensi kita. Jadi kalau kita tidak bisa memanage gitu kan atensi kita, perhatian kita gitu. Dan itu rekan-rekan sudah pasti tahu lah gitu kan kayak istilahnya kita scrolling medsos harian gitu atau hanya sekedar kita nonton atau apa yang kita lakukan. Setelah itu pasti kemungkinan besar kita sudah merasa lelah secara kognitif. Otak kita sudah kayak udah nggak bisa nyerap apa-apa lagi misalnya. Jadi ini yang perlu disadari ya bahwa oke kita punya skill kognitif, kita mengerti apa semua teori kita paham gitu. Tapi kalau kita tidak bisa memanage energi kognitif kita, gitu kan, ya itu percuma aja. Itu percuma aja. Jadi manajemen sumber daya kognitif. Jadi kognitif kita sadari ya rekan-rekan. Energi kognitif kita itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Saya spill aja ya. Jadi kenapa saya bilang tadi menulis 30 menit harian itu sesuatu yang krusial. Kenapa? Mungkin kita pikir ya 30 menitnya cukup pendek sekali dibanding 24 jam. Enggak, Bu. Banyak penelitian yang sudah bilang bahwa sehari itu energi kognitif kita, apalagi mau bekerja secara intelektual di tingkatan tinggi, memproduksi karya intelektual yang berat gitu, itu untung-untungan kita bisa dapat 5 jam per hari. Untung-untungan itu. Sependek itu sumber daya kognitif kita. Itu udah miracle lah, udah mujizat lah orang bisa fokus selama 5 jam sehari. Itu mujizat sekali. Mujizat sekali. Di tengah, apalagi di sekarang ini kita di tantangan berbagai macam godaan gitu. Di media sosial itu mujizat sekali. Yang paling normal itu 3 jam. Itu pun kalau kita betul-betul punya waktu gitu istilahnya. Yang eh, apa nih bukan paling normal. Yang paling tinggi, tingkat tertinggi paling normal gitu, yang tidak perlu mujizat yang sudah kita miliki tiap hari, itu 3 jam. Jadi kita mau perform melaksanakan kerja intelektual tingkat tinggi, kerja intelektual berat itu paling tinggi setiap hari itu 3 jam. 3 jam. 3 jam. Ya minta maaf gitu kan kalau rekan-rekan punya pekerjaan macam-macam gitu kan di luar kerja menulis itu sebagian besar mohon maaf pasti sudah habis gitu. Mohon maaf. Sudah terkuras gitu. Apalagi kalau punya kebiasaan hidup dan mati ada di dalam medsos, kemungkinan besar bangun pagi udah selesai itu. Udah habis energi itu. Itu. Sisa harinya itu ya sudah melakukan hal-hal yang tidak perlu mikir berat. Jadi kalau berbagai macam kesibukan itu tadi saya bilang, nanti hari Sabtu kita akan bicara panjang lebar soal itu. 30 menit itu sudah paling realistis. Itu. Karena apa? Karena itu butuh kalau istilah Cal Newport itu butuh deep work gitu. Bekerja yang memikirkan secara mendalam gitu. Sebagian besar kerja kita sehari-hari itu shallow work, kerja dangkal gitu. Nggak perlu orang mikir berat-berat lah. Tapi kerja menulis ini kerja yang deep work. Butuh pemikiran yang betul-betul mendalam gitu. Butuh 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 sumber daya atau energi kognitif yang besar. Nah, itu perlu di manage. Bagaimana kita memanage itu?
Nah, eh, selain apa yang saya sebut-sebutkan tadi, gitu kan, harus saya akui bahwa salah satu hal yang menguras energi kognitif kita yang sangat-sangat berharga yang sehari hanya cuma 3 jam kita bisa pakai gitu kan, itu emosi negatif. Emosi negatif. Itu kenapa ada muncul istilah overthinking, gitu kan? Overthinking itu kita menggunakan segala macam energi kognitif kita untuk memikirkan hal negatif, gitu. Dan itu habis begitu aja untuk memikirkan ilusi-ilusi hal-hal yang tidak terlalu berguna sebenarnya, gitu. Nah, itu perlu di manage, perlu diatur dengan strategis menurut saya. Jadi kemampuan mengatur emosi secara efisien, secara langsung, itu kan membebaskan sumber daya mental kita yang sangat-sangat berharga ini, itu kan, untuk dipakai berpikir secara mendalam, itu. Jadi kita berupaya bagaimana memanage supaya emosi kita, gitu kan, tidak tidak menguras energi kognitif kita yang sangat berharga, yang sangat terbatas ini, gitu, untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Poinnya ialah bahwa kalau kita mengerti penguasaan efektif, gitu, itu ini kembali saya mau tekankan ya, rekan-rekan. Orang bisa paham teorinya, orang bisa mengerti kognitif, bagaimana macam cara perform intelektual gitu. Tapi kalau secara afektif, dia tidak mampu mengelola emosinya, dia tidak mampu mengatur mentalnya, ya dia nggak bisa perform lah. Itu. Nah, ini penjelasan yang paling paling masuk akal menurut saya gitu, untuk menjelaskan banyak orang yang ya dia mengerti gitu. Baik topiknya dia mengerti, menulisnya bagaimana, tapi dia tidak bisa perform. Itu kemungkinan besar dia terhalang ini. Ada satu halangan ini, afektif ini. Nah, kita masuk ke domain yang ketiga, itu kan, yang sangat sangat berpengaruh juga, itu yaitu sisi psikomotorik. Jadi orang bisa bisa mengerti, di otaknya dia bisa paham segala macam hal yang berbau, mungkin risetnya dia mengerti, lalu dia mengerti juga bagaimana cara menulis di tingkatan tinggi, lalu dia secara mental siap. Tapi kalau secara motorik dia tidak terlatih, itu kan, dia akan sulit menulis juga gitu pada dirinya. Itu. Ini kenapa tiga domain pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik ini itu sangat-sangat krusial. Kita harus berada pada tingkatan yang seimbang, yang balance. Kalau sampai istilah dia harus holistik, harus dia mengerti bagaimana tingkatan kognitif yang tinggi, secara mental dia matang gitu. Lalu secara psikomotorik dia mampu perform, tangannya itu mulus gitu istilahnya. Nanti em, untuk bekerja gitu. Jadi ini adalah, jadi psikomotorik itu secara general dia adalah domain keterampilan fisik, gerakan dan koordinasi. Tuh. Em, Beberapa orang kayak siapa ya istilahnya, Stephen Hawking gitu, dia eh, bisa dapat kode cheat gitu. Ibaratnya dia bisa lewat lah persoalan psikomotorik ini karena dia sudah punya alat gitu kan. Jadi ibaratnya dia kan sudah, ibaratnya apa namanya, secara fisik dia sudah tidak mampu. Jadi kayak ada alat yang dia cuma bicara 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 bicara, lalu alat itu sendiri yang mengetik gitu kan. Tapi secara umum kita kan masih ada dataran ini bahwa kita harus mengetik gitu sendiri gitu. Harus perform secara fisik. Nah, ini salah satu contoh bagi penulis yang modern. Dulu-dulu mungkin tidak. Ini bahwa interaksi yang lancar, penulisan yang lancar, koordinasi motoriknya lancar itu kalau eh, dia melibatkan keyboard, mouse, lalu perangkat-perangkat lunak eh, yang dibutuhkan dalam proses menulis akademik. Jadi puncak psikomotorik itu dia bukan sekedar hanya orang yang jago mengetik cepat, gitu kan. Em, tapi orang yang bisa perform secara otomatis. Itu.
Dan ini yang ibaratnya yang agak menipu bagi banyak orang. Orang pikir, ih, gampang sekali dia menulis gitu. Kayak cuma duduk dia menulis, hebat sekali dia. Coba Anda bikin gitu. Cobalah bikin. Jadi secara teori gitu kan, orang hanya lihat atau secara penampakan, ih, gampang sekali dia bikin. Dan ini 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 cocok juga untuk berbagai macam hal yang lain. Misalnya orang yang kerja, katakanlah kerja kayu gitu kan, saya suka pakai istilah itu, contoh itu. Atau orang yang kerja bangunan gitu. Dia pikir, ih gampang sekali dia. Coba Anda pegang langsung gitu. Mainkan motoriknya. Itu. Belum tentu. Itu. Jadi puncak psikomotorik itu adalah orang yang menulis. Jadi secara mental dia siap, dia matang. Secara kognitif dia mengerti apa yang harus dilakukan. Lalu secara psikomotorik dia menulis secara mulus. Mengalir gitu. Wah itu indah sekali itu. Itu puncak kalau psikologis itu namanya flow. Jadi kita semua mengalir. Ah, ah, ada orang yang merasa kayak eh, saya menulis bisa mengalir enak gitu kan. Jadi secara psikomotorik mungkin dia menulis lancar gitu. Tapi pertanyaannya, secara kognitif gimana gitu kan istilahnya. Apakah dia bermain di tingkatan tinggi? Karena ada teman saya yang karena dia motoriknya, psikomotoriknya sudah lancar menulis di tingkatan merangkum, jadi dia hanya memparafrase ide orang lain, dia pikir dia sudah sampai di puncak gitu. Oh, enggak juga. Tuh. Belum tentu. Menurut saya tidak malah. Dia harus maju sampai, jadi dia secara, nanti saya bicara lebih lanjut. Secara kognitif dia bermain di tingkatan tinggi, secara mental dia matang, dan secara motorik dia mengalir gitu semua. Jadi jangan terjebak pada mungkin secara psikomotorik rekan-rekan sudah lancar mengerti, tapi periksa lagi gitu kan. Jangan-jangan lancar menulis itu karena bermain di tingkatan rendah. Gitu ya. Jadi itu saya bilang tadi di awal bahwa dunia barat melatih bagaimana orang dia dia padanya mengalir gitu kan menulis secara mengalir tapi dia mampu mengalir itu perform di tingkatan yang tinggi dan itu butuh waktu yang lama untuk latihan. Ya ini beberapa hal yang perlu kita ketahui seperti yang saya bilang tadi bahwa puncak dari psikomotor itu orang yang otomatis bekerja secara mulus gitu. Nah, kalau orang yang pemula ya mungkin sumber daya kognitifnya itu. Karena itu tadi, ini soal sumber daya kognitif ini harus betul-betul ditekankan. Karena apa? Karena kita betul-betul terbatas gitu sumber daya kognitif kita. Kalau sumber daya kognitif kita terbuang dengan hal-hal remeh-temeh gitu kan. Mencari tombol di keyboard atau mungkin harus buka macam-macam gitu. Atau kita harus bikin ini, bikin itu. Atau kita nggak lancar, masih masih banyak sekali hambatan secara fisik gitu. Itu semua energi kognitif kita itu akan terbuang sia-sia. eh, Tindakan mengetik ini menjadi sesuatu yang jadi ini kasusnya orang yang apa namanya? Maksudnya ini kasus untuk mengetik ya, hanya mengetik. Tapi saya mau bilang bahwa em, kalaupun misalnya orang itu mengetik tidak terlalu lancar, itu bukan persoalan utama. Yang utama adalah bagaimana supaya dia bisa bekerja secara mulus gitu. Gitu. Jadi orang yang jadi target kita untuk menjadi penulis akademia ideal secara psikomotorik itu bagaimana cara supaya kita bekerja secara mulus. Manfaatnya ya gunanya ini. Jadi cognitive load ini penting sekali, penting sekali. Jadi kenapa cognitive load ini beban kognitif ini penting untuk kita ketahui? Karena apa? Karena beban kognitif ini menghabiskan energi kognitif gitu. Yang sangat terbatas itu. Jadi energi kognitif yang sangat terbatas itu ditentukan dengan ditentukan jadi dihabiskan atau dipakai untuk mengolah beban kognitif apa gitu. Itu. Ini teori teori belajar ya. Kalau baca di Google ini teman-teman bisa.
ketahui lebih lanjut. Jadi kita bisa melepas semua beban kognitif asing yang tidak kita butuhkan gitu kan. Untuk fokus ke berpikir di tingkatan tinggi pada ide-ide kompleks, pada apa namanya beban kognitif intrinsik yang relevan gitu. Itu istilahnya. Jadi bagaimana cara kita bekerja secara otomatis itu semua kalau secara motorik, secara fisik itu kita sudah tidak terbebani apa-apa lagi yang tidak ada hubungannya dengan proses menulis itu sendiri. Nah, ini orang-orang yang sudah di tingkatan ini gitu kan dia menulis cepat sekali. Gitu kan. Alur pikiran mereka sudah bisa. Jadi seimbang lah. Jadi orang yang apa yang dia pikirkan itu kemudian dia bisa alirkan semua ke dalam bentuk ketikan langsung gitu. Nah, ini salah satu teknik bagaimana cara teknik tapi juga semacam fondasi pemikiran gitu mengenai bagaimana sebenarnya eh, puncak psikomotorik itu. Jadi kita harus semacam ada perubahan mindset juga. Jadi satu sisi em, energi kognitif terbuang dengan hal-hal yang kalau ini yang masih pemula, hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah, mengerti lalu kemudian bekerja mengalirkan pemikiran ke dalam tulisan, ke dalam ke tangan gitu untuk bisa. Saya menyadari ini bahwa eh, proses menulis itu butuh latihan berkali-kali. Kenapa? Saya menyadari ini ketika saya mendampingi anak saya masih berumur 5 tahun gitu. Itu dia mengerti apa yang saya bilang gitu. Tapi ketika ketika dia menulis gitu, selalu salah gitu loh istilah. Saya sampai frustasi saya pikir apa yang salah ini gitu. Lalu saya coba dalami-dalami, saya coba telusuri teorinya. Oh ternyata memang begitu. Ke keseimbangan atau maksudnya ke keharmonisan gitu. Harmoni antara apa yang kita mau bikin dengan tangan kita gitu kan. Jadi secara pikir kita kita bayangkan lalu tangan kita yang mewujudkan itu dalam bentuk ketikan. Itu butuh waktu lama untuk melatih itu menjadi semacam harmoni gitu. Nggak segampang itu ternyata. Kita selama pikir bahwa oh iya yang penting saya sudah mengerti di pikiran, tinggal tinggal mau diketik. Waduh, itu jebakan sekali itu. Setiap tanya beberapa teman yang menulis gitu kan, gimana? Sudah nulis? Oh, gampang, saya masih pikir-pikir. Aduh, itu biasanya pada akhirnya nggak selesai tulisannya itu. Karena apa? Karena pada akhirnya kita perlu apa istilahnya bekerja sama gitu. Ini kognisi yang terwujud ini istilah teori kognitif yang terwujud bahwa kita itu berpikir bukan cuma kepala kita, jadi kita berpikir juga dengan tubuh kita gitu. Jadi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ketik itu semuanya berpengaruh. Itu kenapa ada semacam istilah orang bilang bahwa saya berpikir saat bicara gitu. Kenapa? Karena dia dia bicara sambil mikir gitu. Sama seperti menulis. Jangan kayak misalnya, oh yes, saya mau pikir dulu baru saya tulis. Jangan. Eh, tulis saja. Kan kenapa? Karena proses menulis itu adalah proses berpikir juga. Itu inti dari embodied cognition itu. Lagi-lagi kita bisa fokus, kemudian ini apa namanya? eh, kita membangun ekosistem alat yang mendukung supaya kita menulis itu bisa lebih mulus. Jadi penguasaan psikomotorik juga diskusinya itu bukan hanya soal fisik tapi juga bagaimana interaksi dengan ekosistem digital. Jadi ya macam-macam alur kerja lah. Jadi orang sudah jadi semua alat-alat ini kayak Microsoft Word lalu manajer referensi saya pakai EndNote. Tapi kayaknya orang umumnya pakai Mendeley atau Zotero. Jadi semua ini sudah ibaratnya mendukung kita supaya kita bekerja lebih mulus. Tujuannya supaya meminimalkan gesekan alat atau tool friction gitu kan. Ya, dan memungkinkan supaya kita itu tadi memproteksi energi kognitif kita yang terbatas itu. Ini beberapa contoh semacam apa istilahnya? Keharmonisasi dari ketiga hal itu, ketiga domain ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi misalnya skenarionya kita menerima ulasan revisi dan kirim ulang, gitu kan yang keras gitu.
Saya belum, saya baru 2 hari yang lalu saya menerima artikel gitu. Eh, Kebetulan saya di salah satu jurnal Sinta, Sinta berapa dia? Sinta tiga, Sinta tiga, Sinta dua, Sinta dua saya lupa. Itu jadi section editor. Jadi di atas saya saya masih punya bos gitu, editor in chiefnya. Saya, saya ditugaskan satu artikel, saya lihat, aduh, kayak masih kacau gitu. Em, Lalu saya konsultasikan dengan editor in chief. Saya bilang bagaimana ini? Dia secara scope cocok dengan jurnal kita, tapi secara metodologi itu kacau gitu. Rusak lah istilahnya. Jadi gimana? Ah, keputusannya kayak mirip ini. Revisi dan kirim ulang. Jadi belum lanjut ke reviewer, tiba di saya minta dia revisi total gitu. Mengubah dulu apa semua, periksa metodologinya gitu kan, mulai dari up sampai akhir dia rubah. Kalau dia mau. Gitu. Jadi ini skenario-nya. Eh, kita menerima ulasan, disuruh rubah lagi. Gitu. Tentu saja ada rasa sakit, ada rasa marah gitu kan. Tapi seorang ahli, penulis yang ahli itu dia tidak panik. Ya. Kalau dia marah, kecewa gitu ya udah diamkan dulu. Lalu kemudian dia bingkai ulang kritik itu. Jangan anggap itu sebagai suatu serangan personal, tapi ubah itu menjadi daftar tugas. Nah, kembali lagi gitu kan, proses kognitif yang sangat berharga tadi itu. Karena emosi kita stabil, kita tidak terokupasi oleh emosi negatif tidak menghabiskan energi kita. Maka sumber daya kognitif yang sangat berharga itu kita pakai sepenuhnya untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi untuk revisi tulisan menjadi lebih sempurna. Itu tujuannya. Nah, dengan rencana yang jelas, kan kita nggak panik kan gitu, kita emosi kita teratur, semua komentar itu kita buat list, secara psikomotorik kita bisa bekerja dengan lebih lancar lagi gitu kan. Karena to-do list-nya jelas gitu, rencananya jelas, dan kemahiran kita bekerja secara psikomotorik itu kemudian bisa mengeksekusi revisi dengan lebih cepat dan lebih efisien gitu. Intinya di sini ialah kalau kita punya kekuatan domain afektif yang kuat gitu kan, mental kita matang gitu, kita tidak ter terokupasi. Saya terus menerus teringat pengalaman saya di tahun pertama, tahun kedua, eh, apa namanya, studi S3 gitu. Dosen saya lumayan killer, dosen pembimbing saya lumayan killer. Tiap kali dia memberi em, apa namanya, komentar itu banyak sekali. Itu awal-awal saya terima itu kayak selama 1 minggu saya kayak mau rasa muntah tapi nggak keluar muntahnya, tahu nggak sih? Jadi secara mental saya betul-betul kerupuk gitu loh istilahnya. Tidak kuat gitu menerima kritik yang luar biasa itu. Akhirnya memang tulisan saya kacau juga. Dalam waktu lama tulisan saya kacau gitu. Mungkin saja gitu kan kalau mental saya lebih cepat sadar mengenai semua ini, mungkin saya akan lebih kelar lebih cepat gitu. Tapi ya ini semua proses belajar kan untuk melatih mental. Jadi kalau mental kita kuat, maka itu kemudian membuka kemungkinan untuk domain lain gitu kan. Kognitif dan psikomotorik untuk perform lebih sempurna lagi gitu. Itu menjelaskan hubungan antara kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, skenario lain ialah misalnya, jadi kalau kita secara kognitif itu kuat gitu, jadi kita mengerti bagaimana cara menulis di tingkatan yang tinggi, gitu. Kemudian kita diterima gitu kan, itu membangun kekuatan mental kita. Jadi kapan hari itu kalau nggak salah ada teman yang curhat bahwa dia menulis tidak percaya diri. Obat untuk apa istilahnya, membangun confidence itu, membangun kepercayaan diri itu ialah melakukan hal sulit gitu. Makin sering kita melakukan hal sulit dan berhasil dari hal sulit itu itu makin kuat rasa confidence kita. Secara mental kita itu semakin kuat gitu untuk maju gitu. Untuk menerima terus-menerus kritik yang keras itu. eh, Kalau kita terus-menerus berupaya dan memenuhi standar sesuai kognitif tertinggi, dan kemudian kita terus-menerus berhasil gitu kan, ya kita makin percaya diri gitu.
Itu. Jadi kalau misalnya kita tidak percaya diri lalu gagal, kemudian kita gas terus, belajar terus, cari mengerti lalu kemudian satu waktu dia bisa pek, eh itu membangun efikasi diri itu istilahnya. Jadi kita merasa diri kita itu cukup untuk terus maju fight gitu istilahnya. Nah, kalau kita secara mental sudah matang gitu kan, kita punya motivasi intrinsik yang kuat, kita punya semangat juga untuk latihan ribuan jam gitu istilahnya. Latihan yang sengaja, deliberate practice. Bagaimana cara kita menulis, bagaimana cara kita karena itu semua ibaratnya begini, kita bisa mikir-mikir banyak hal, tapi kalau kita nggak latihan langsung gitu, agak susah gitu. Tetap aja butuh waktu lama untuk latihan itu, untuk membiasakan psikomotorik ini. Nah, kalau psikomotorik kita bagus gitu kan, maka kita mendukungnya bagaimana? Kita bisa mendukung memproteksi sumber daya kognitif kita yang sangat berharga ini gitu. Ya. Untuk bisa perform ke hal-hal yang memang betul-betul relevan. Jadi ini adalah semacam spiral yang menguatkan diri sendiri. Antar spiral di tiga hal ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik ini. Kalau semua itu bisa kita jaga gitu, kita bisa atur bagaimana cara supaya dia berada di puncak terus, maka kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, akan ada orang yang jadi lebih buruk. Nah. Nah, kekurangan kita, challenge kita di Indonesia ialah kita tidak punya fasilitas untuk ini. Harus aku ini spoiler yang cukup menyakitkan, tapi harus kita akui bahwa eh, kayak saya dosen, saya terus-menerus terinterupsi oleh hal-hal omong kosong gitu kayak akreditasi itu bullshit betul itu. Itu. Jadi kayak maksudnya saya artinya misalnya kognitif saya habis untuk mengurus hal-hal remeh-temeh, lalu saya tidak ada waktu untuk terus menulis gitu. Terus-menerus terinterupsi. Jadi secara afektif juga karena saya jarang menulis jadi kayak tidak terlatih juga gitu. Nah, itu kenapa saya bilang bahwa kita perlu membangun apa namanya rutinitas harian itu penting sekali, krusial sekali itu. 30 menit per hari itu. Karena apa? Karena secara kognitif kita terus melatih, lalu secara efektif kita terus menjaga api bara itu loh. Itu. Bara untuk menulis semangat yang menggerakkan kita untuk menulis itu. Lalu secara psikomotorik kita terus-terus melatih. Gitu. Gitu. Kita menjaga spiral yang menguatkan diri sendiri ini. Nah, ini beberapa cara untuk mengolah kalau teman-teman belum sampai di tingkatan tinggi kognitif, misalnya ketika membaca, apa klaimnya, apa buktinya, apa asumsinya di situ, lalu saat menulis bayangkan audiens yang skeptis, skeptis yang meragukan kita, lalu antisipasi kesalahpahaman. Tanyakan bagaimana argumen ini akan disalahpahami atau mungkin di-challenge gitu. Lalu secara efektif buat jurnal reflektif untuk melabeli emosi saat misalnya menulis itu. Kalau kita menulis selalu ada perasaan-perasaan negatif, kita tulis tulisan itu. Kita beri label supaya kita bisa olah. Lalu saat penolakan kita harus bagaimana gitu kan. Lalu secara teratur kita harus pelihara motivasi itu. Motivasi itu penting sekali. Motivasi itu penting sekali. Eh, Oke, kita punya berbagai macam imbalan eksternal yang kita butuhkan. Ya, secara sederhana kita masih butuh uang untuk bertahan hidup. Tapi selain itu, kita harus betul-betul menjaga motivasi kita itu. Jadi bagaimana cara kita menjaga agar keinginan kita menulis itu kita ingin kompeten, lalu kita ingin otonom, dan kita ingin terhubung dengan komunitas ilmiah. Secara psikomotorik, ya harus terus menulis, harus terus berlatih, ciptakan alur kerja yang tanpa gesekan, lalu mencoba untuk bereksperimen dengan alat. Jadi kalau misalnya menulis di laptop gitu agak susah, atau mungkin lagi mandek, pindah ke kertas gitu. Atau begitu ya sebaliknya, pindah. Jadi bereksperimen dengan berbagai macam alat. Ya, jadi intinya kita semua mengejar penulis akademik itu bukan hanya penulis akademik yang kuat secara kognitif, tapi penulis akademik yang
seimbang. Jadi secara pikiran dia lincah, secara hati dia punya resiliensi, dia tahan gitu. Lalu tangan dia lancar gitu. Keunggulan sejati terletak pada simfoni harmonis dari ketiga domain ini. Pikiran, hati, dan tangan. Ya, gitu aja. Terima kasih untuk atensi dari teman-teman. Dikembalikan kepada moderator.